Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekitar akhir bulan Oktober, saudara saya menelpon sekedar untuk berbagi cerita. Salah satu informasi yang dia sampaikan ialah kekhawatirannya kalau buah-buah jambu mente akan rusak karena hujan sudah turun sebelum waktunya. Saya mengatakan, sekarang ini adalah awal musim hujan, maka wajar kalau hujan turun. Tetapi ia menjawab, hujan memang lebat, bahkan banjir di kali, tetapi ini bukan awal musim hujan, karena tidak ada tanda-tanda alam yang menyertainya. Apa tanda-tanda itu? Ada dua hal, yakni keluarnya laron dari sarang bawah tanah dan bertunasnya pohon randu hutan yang meranggas dan gugur daun selama musim kemarau. Kedua hal ini belum terjadi, maka menurutnya itu bukan awal musim hujan. Beberapa hari lalu kembali ia bercerita bahwa jambu mente kembali sehat karena sejak hujan lebat itu belum ada hujan lagi. Saudaraku ini sudah belajar membaca musim melalui tanda-tanda alam. Kita mencapai episode ke-92 dalam rumpun refleksi menghormati Kristus Raja Semesta Alam. Dalam refleksi ini kita merenungkan figur Kristus sebagai Raja yang kedatangannya telah diramalkan oleh nabi-nabi yang telah mendahuluinya. Untuk itu, mari kita membaca kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 16. Tuhan berfirman kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau suatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Saudara, Nabi Yesaya hidup dari pertengahan sampai akhir abad ke-8 sebelum kedatangan Kristus, ketika kerajaan Yehuda terancam oleh kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya. Di mata Yesaya, ancaman sesungguhnya bukanlah dari kerajaan-kerajaan itu, melainkan dari dosa-dosa orang Israel sendiri. Sebagai bangsa terpilih, mereka haruslah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun pola hidup mereka sering mengingkari perintah Tuhan. Nabi Yesaya menyampaikan bahaya mengingkari Tuhan, yakni diperbudak bangsa lain. Akan tetapi, jika penderitaan itu datang, semangat mereka tak boleh luntur, harapan mereka harus selalu dikokohkan. Karena Sang Mesias yang membawa pembebasan itu sekali waktu akan datang, karena Tuhan tak pernah mengingkari janjinya. Ketika akhirnya Sang Mesias itu ditentukan Tuhan untuk hadir ke dunia, dua pribadi disiapkan untuk mengemban tugas khusus ini, yakni Maria dan Yusuf. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 30 sampai 33, Malaikat Gabriel menjawabi keraguan Maria dengan memberikan kabar yang serupa dengan ramalan Nabi Yesaya. Katanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Penegasan serupa disampaikan malaikat Tuhan kepada Yusuf agar tidak ragu menerima peran sebagai bapa pengasuh Sang Mesias, sebagaimana tersurat dalam Injil Matius bab 1 ayat 20-23. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kitab Nabi Yesaya yang memberi penghiburan ini dikenal luas di kalangan orang Israel yang menantikan pembebasannya. Maka peneguhan malaikat yang selaras dengan ramalan Nabi Yesaya memberi dorongan kepada kedua pribadi sederhana ini untuk menerima tugas penting dalam sejarah keselamatan, untuk mewujudkan misteri inkarnasi, di mana firman Tuhan menjadi manusia, berkarya sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Yang menjadi tekanan saya dalam refleksi ini bukanlah peranan penting Maria dan Yusuf. Tentang kedua tokoh ini sudah kita dalami dalam rumpun refleksi tokoh-tokoh Anawim. Yang saya garis bawahi di sini adalah peranan sentral Kristus sebagai sosok pribadi yang kedatangannya sudah diramalkan sebelumnya. Bangsa-bangsa disiapkan untuk menerima peristiwa besar itu yang mengubah sejarah peradaban. Pribadi-pribadi terberkati, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, mendapat legitimasi imannya dalam diri Kristus. Ia terlahir sebagai manusia sederhana, tetapi berperanan luar biasa dan menentukan arah hidup banyak bangsa. Pesan dasaria yang ingin kita bangun di dalam hati kita adalah tidak ragu atas peranan sentral Yesus di dalam kehidupan iman. Ketika Yohanes Pembaptis ragu-ragu, apakah Yesus itu Mesias atau tidak, Yesus berkata, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Jawaban ini sangat sesuai dengan ramalan Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya bab 35 ayat 5 dan 6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Saudara, banyak pihak yang dengan sengaja menumbuhkan keraguan kita tentang Kristus. Kepada kita disampaikan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Ia nabi besar tetapi bukan Tuhan. Ia tidak disalibkan, ia tidak pernah mati, ia tidak bangkit. Berarti Yesus itu bukan keselamatan kita. Namun dengan menyadari pesan-pesan biblis hari ini, mari kita mengokohkan kebanggaan sebagai murid Kristus. Betapa agung Raja kita yang membawa keselamatan. Banggalah dengan iman ini. Jangan ragu. Bersaksilah tentang dirinya kepada siapapun yang membuka hati baginya. Tuhan Yesus Kristus,
Kedatangan-Mu ke dunia membawa sukacita bagi orang yang menantikan kelepasan dari kuasa kegelapan. Tumbuhkanlah kebanggaan dalam diri kami karena mengimani Engkau, dan berikanlah kami kekuatan untuk terus bersaksi tentang keselamatan yang datang dari kerahiman-Mu, walaupun dunia menolaknya. Kiranya kata dan perbuatan kami berbicara tentang keagungan-Mu, dan mendorong sesama kami untuk mencari Engkau, satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Amin.